Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Jadul. Ya apa kabar lu sehat kabeh sesanak saudara sekeluarga kabeh yo. Bali maneh ambek aku Icang dengan quotes hari ini. Bekerja keraslah sampai tetangga berpikir rezekimu hasil dari pesugihan. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film bergenre thriller drama berjudul How to Blow Up a Pipeline tahun 2022. Film yang menyinggung pencemaran lingkungan ini membahas tentang 8 orang yang dipimpin seorang mahasiswi aktivis kampus yang mana orang tuanya meninggal karena perubahan cuaca ekstrim yang disebabkan oleh aktivitas kilang minyak di sekitar tempat tinggalnya. Maka dari itu sebagai aksi protes, dengan nekatnya mahasiswi tersebut merekrut beberapa orang untuk meledakkan pipa di suatu kilang minyak yang memiliki pengaruh besar. Seperti apakah keseruan ceritanya? Langsung aja kita ke titik-titik pertanyaan semelehe dari dulurku Ben JRID ya. Cak, apa benar kalau kita minum soda gembira kita nggak bakalan sedih lagi? Kayaknya setauku konsepnya nggak begitu lur ya. Kalau ente nggak mau sedih lagi, surga tempatnya. Monggo sekecaken. Pada tanggal 24 Desember tahun 2023, seorang mahasiswi bernama Socil, pakai S bukan B, yang juga aktif di kelompok aktivis lingkungan hidup, melakukan aksi pengempesan ban mobil SUV dan meninggalkan sebuah flyer di kaca. Tindakan tersebut adalah sebuah aksi protes yang memang sudah sering terjadi terutama di wilayah Eropa lur. Karena dampak pemakaian mobil SUV dianggap paling merusak lingkungan ketimbang mobil jenis lain. Setelah itu kita diperlihatkan Socil dan teman-temannya. Mereka adalah Michael, Shaun, Alicia, Theo, Logan dan pacarnya Rowan, juga seorang pria yang sudah berkeluarga bernama Dwayne. Mereka semua akan bekerja sama untuk meledakkan pipa dari sebuah kilang minyak di Texas yang telah menyebabkan rusaknya kualitas udara di sekitarnya. Dan inilah bagaimana cara meledakkan sebuah pipa. Mereka berdelapan pun bertemu di sebuah rumah terbengkalai yang akan dijadikan markas di wilayah Texas Barat. Lalu mulai mengerjakan tugasnya masing-masing. Theo, Alicia, Michael, dan Shaun tetap berada di rumah untuk merakit bom dari bekas drum minyak. Sedangkan Socil, Dwayne, Logan, dan Rowan pergi mengecek ke salah satu titik pengeboman di mana bom akan ditanam tepat di atas pipa yang berada di dalam tanah. Melihat Rowan dan Dwayne menggali tanah untuk peletakan bom, Socil pun jadi teringat dengan pemakaman almarhumah ibunya yang meninggal karena gelombang panas ekstrim dari kilang minyak yang dibangun di dekat perumahannya di California. Karena kematian ibunya dan Socil memang aktif di organisasi kampus bidang lingkungan hidup pun akhirnya berencana untuk melakukan tindakan perubahan yang lebih jauh lagi ketimbang hanya unjuk rasa ke perusahaan-perusahaan kilang minyak, yaitu dengan mensabotase langsung ke instalasi perusahaan tersebut. World we live in now. Sochi, it was a freak heat wave. That's not your fault. Actual sabotage? Property destruction? We need to start that are killing us and take more drastic action. Pada awalnya Shaun yang satu kampus dengan Socil tidak begitu yakin dengan rencana tersebut. Akan tetapi dia langsung berubah pikiran begitu melihat Twitter di mana banyak fakta-fakta yang menjelaskan tentang kebakaran besar akibat gelombang panas ekstrim. Dan salah satunya disumbangkan oleh segala proses pengolahan di kilang minyak. Shaun pun langsung menelpon Socil dan berbicara secara privat
juga menyimpan HP mereka berdua di dalam kulkas agar tidak ada siapapun yang mengetahui pembicaraan itu. Ya, kalian tahu lah lur kalau katanya smartphone kan bisa mencatat obrolan kalian meskipun dalam kondisi terkunci. Lalu Sochil pun mulai menjelaskan rencana secara kasar tentang sabotasenya yang tujuannya adalah untuk memberi ketakutan kepada pengusaha-pengusaha juga orang-orang, yaitu dengan merusak kilang minyak untuk menunjukkan betapa rapuhnya industri perminyakan. Mendengar itu, Shaun pun punya ide untuk meledakkan pipa-pipa di kilang minyak Texas Barat dan mengacaukan suplai mereka karena di sana terdapat jenis minyak mentah yang dinamakan West Texas Intermediate atau WTI, bahasa Inggris keren ya, yang digunakan pemerintah Amerika Serikat untuk menentukan harga minyak mentah dunia. Difficult semester. If we cut off their supply relatively small, it would really disrupt shit. What about Texas? That's where they set oil price benchmarks. We have to show think big, like a refinery. Film pun kembali ke saat ini. Theo dan Alicia sudah selesai mempersiapkan drum, sementara Shaun akhirnya berhasil menyelesaikan pemicu bom yang bisa diledakkan dari jarak jauh. Akan tetapi sesuatu terjadi ketika Michael sedang menginstal pemicu tadi ke dalam peledak yang penuh dengan mesium. Beberapa minggu yang lalu sebelum direkrut oleh Sochil, Michael masih berada di kampungnya, yaitu di kota Parshall, negara bagian North Dakota. Sebuah kamp reservasi khusus untuk orang-orang Amerika asli, yaitu suku Indian seperti Michael. Sama seperti California, tempat itu juga dipenuhi oleh kilang-kilang minyak yang kian merusak alam. Jelas Michael tidak setuju dengan adanya bangunan-bangunan tersebut yang bukan hanya mengotori udara dan menyebabkan gelombang panas ekstrim, tapi juga merusak kampung Indian yang sejatinya adalah penduduk asli benua Amerika. Sebagai aksi protesnya, Michael sering mengajak gelut ke karyawan-karyawan kilang minyak yang datang ke sana, juga sering bertengkar dengan ibunya sebagai golongan tua yang lebih memilih jalur damai dan tidak melawan ke pengusaha-pengusaha minyak. Sementara itu di waktu kosongnya, Michael memiliki hobi belajar merakit bom dan juga membuatnya sebagai konten di TikTok. Michael pun terus membuat bom yang semakin bagus di tiap videonya, sampai akhirnya dia dikontak oleh Sochil yang merekrutnya sebagai ahli bom untuk proyek sabotasenya. Our conservancy. I don't care about the conservancy, okay? I'll come back to Boom Talk, teaching myself to make a blasting cap, making our own Balik ke tahun 2023, alhamdulillahnya Michael baik-baik saja setelah terkena sedikit ledakan bom yang sedang dia rakit. Pada malam harinya mereka pun api unggunan, bakar-bakar sate kikil, makan nasi kucing, dan lanjut ngobrol ngalor ngidul di dalam rumah, membahas aksi mereka yang bisa dibilang adalah aksi terorisme. medium rare, pink in the middle. Answer the question. Do you feel like a terrorist? Do I feel like a terrorist? Okay. Was called a terrorist. He was on the FBI watch list. Sedikit flashback tentang Dwayne yang tinggal di area Texas Barat dan direkrut oleh Sochil melalui Shaun. Dia menyusup ke sebuah tim yang membuat liputan tentang penduduk, di mana rumah mereka akan digusur untuk pembangunan pipa minyak. Dan salah satunya yang paling protes tentang proyek tersebut adalah Dwayne, karena dia telah tinggal di rumahnya dari nenek kakek buyutnya secara turun-temurun. Dan sekarang Dwayne hidup di sana bersama anak juga istrinya. Maka dari itu Shaun dan Sochil pun merekrutnya bukan hanya karena Dwayne ingin mempertahankan tanah miliknya, tapi dia juga telah meneliti lokasi kilang minyak Texas Barat dan sudah mengetahui di manakah titik-titik yang tepat untuk diledakkan. Dwayne juga sudah mengetahui bagaimana menjalankan sabotase tanpa merusak alam, yaitu dengan mematikan aliran minyak sebelum meledakkan pipa-pipanya. Gotta stop a pipeline from being built on my property. Don't let anybody take it from me. So, I think there's a way to do it without spilling any oil. I scouted this for 5 weeks. Yeah? This is gonna work. Keesokan harinya setelah sarapan dan ngopi-ngopi, misi sabotase pun akhirnya dimulai. Langkah pertama, Sochil and the gang mendatangi titik pengeboman pipa
yang berada di bawah tanah dan sebelumnya sudah digali oleh mereka. Karena sangat berat lur, bom drum pun harus digotong bareng-bareng dan harus hati-hati karena bisa aja tiba-tiba meledak ya kan. Meledak. Akan tetapi ketika drum sedang ditata posisinya, tiba-tiba datang sebuah drone survei dari kilang minyak. Meskipun drone tersebut hanya mengscan bahan-bahan besi, gak pakai lama Dwayne langsung melempari drone itu dengan tali pengikat yang tadi digunakan untuk mengangkat drum. Yeah, we're under. You guys got all that? Just lower it into the hole. Over there. What is that? Okay, drop. Dwayne pun meninggalkan drone begitu saja tanpa menghancurkannya agar mereka dapat melanjutkan misi dengan aman dan tidak terlacak. Lalu setelah posisi drum sudah sesuai, Michael pun memasang pemicu bom dengan sangat hati-hati dan menutup drum. Step selanjutnya, kedua pasangan yaitu Rowan dan Logan akan jalan kaki menuju ke stasiun Katup untuk mematikan aliran minyak dan harus menunggu aba-aba dari Socil. Sedangkan yang lainnya OTW ke titik peledakan selanjutnya, yang mana pipanya berada di atas tanah karena di bawahnya ada tambang batu bara yang sudah terbengkalai. Maka dari itu agar ledakan benar-benar menghancurkan pipa, drum pun harus dipasang menempel di pipa dengan tali kargo. Tapi yang terjadi... One. Ready, set, pull. 3, 2, 1, go! I think it's... 3, 2, 1, go! Film pun kembali flashback dan kali ini akan menceritakan Theo yang ternyata mengidap penyakit leukemia mieloid akut, di mana biasanya hanya terkena pada orang-orang yang tumbuh besar di dekat pabrik kimia seperti kilang minyak sedari kecil. Mendengar kabar tersebut, sahabat baiknya Alicia pun juga ikut terpukul karena itu artinya kondisi kesehatan Theo akan terus berangsur-angsur memburuk. Di samping itu, meskipun puskesmas Amrik memberikan obat ke Theo, tetap saja ada kalanya obat tersebut susah untuk didapatkan. Sampai akhirnya Theo harus mencari dana lewat postingan kitabisa.com agar membeli obat-obatan maupun setiap keperluan untuk menunjang kesehatannya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan temannya sedari kecil yaitu Socil yang waktu itu sengaja drop out dari kampus dan mulai menjalankan rencananya untuk melakukan sabotase. Demi membalas kematian ibunya, juga kondisi Theo yang terkena penyakit parah. Mendengar rencana Socil tanpa banyak mikir, Theo pun langsung setuju dan juga mengajak sahabatnya yaitu Alicia. Your condition is already in an advanced stage. Chronic myeloid leukemia, it's very rare. You have your phone on you? Yeah? Turn it off. I have to go out with one big who did this to me. Kembali ke misi sabotase, naasnya tali kargo yang tadi putus membuat drum terjatuh dan mematahkan tulang kering kanan Alicia. Dwayne pun segera mengikat kaki Alicia dengan 2 batang kayu agar kakinya bisa tetap lurus. Setelah itu Sean memiliki Eddie untuk mengikat drum menggunakan tali katrol supaya bisa lebih kuat dan mudah. Put this on nice and gentle. Begitu selesai memasang bom, Socil pun langsung menembakkan kembang api sebagai tanda untuk Rowan dan Logan agar mereka cepat bersiap mematikan aliran minyak dengan memutar roda katup di area stasiun. Tapi bukannya langsung masuk matiin aliran minyak langsung, mereka malah sempat-sempatnya aselole dulu dong. Sementara itu Socil and the gang langsung menyeting waktu peledakan bom di jam mereka. Lalu setiap kru diantar ke posnya masing-masing. Michael ke bom pipa galian, Sean ke bom pipa yang satunya. Socil beserta Theo dan Alicia menunggu di dekat markas, sedangkan Dwayne pergi ke bar dan tetap mengintai jika ada sesuatu yang membahayakan misi.
Namun tak lama kemudian muncul dua petugas yang kita sebut saja mereka Pak Ijo dan Tukimin ya, yang akan mengecek stasiun Katup karena drone keamanan yang biasanya memeriksa telah dijatuhkan oleh Dwayne. Logan pun yakin bom yang Xochitl and the gang sudah pasang cepat atau lambat akan segera ditemukan oleh kedua petugas itu. Sebab drone keamanan jatuh tidak jauh dari salah satu titik bom. Maka dari itu Logan berencana untuk mengalihkan perhatian Pak Ijo serta Tukimin dan juga mencegah mereka kabur naik mobil. Secara diam-diam Logan membledoskan ban mobil yang membuat kedua petugas itu mengecek mobilnya. Lalu Logan juga menghancurkan telepon di pintu stasiun Katup agar Tukimin dan Pak Ijo tidak bisa melapor ke kantor. For your information ya, di sana nggak ada sinyal HP lur. Itulah kenapa Xochitl memberi tanda ke Rowan dan Logan dengan kembang api ya kan. Setelah menghancurkan telepon tadi, Logan pun segera kabur dan memancing kedua petugas supaya mengejarnya agar memberi kesempatan bagi kekasihnya Rowan untuk segera masuk ke stasiun Katup dan mematikan aliran minyak. Makanya jangan accelerate terus, sliding juga nih lama-lama kalian ya. Lalu yang terjadi. Kali ini kita akan diperlihatkan bagaimana kedua pasangan itu direkrut oleh Xochitl beberapa minggu sebelumnya di kota Portland, negara bagian Oregon. Rowan tertangkap basah oleh FBI karena aksi protesnya terhadap pemerintah bersama Logan dan teman-temannya dengan berusaha merusak infrastruktur penting milik negara. Akan tetapi alih-alih ditahan dan akan mendapat kurungan selama 15 tahun sesuai hukum Amerika, FBI menawarkan pembebasan bersyarat asalkan Rowan mau memberikan informasi apapun yang terkait dengan aksi protes lainnya yang bersifat merusak. Lalu Logan tidak sengaja bertemu Shawn yang sedang membaca buku tentang bagaimana cara membuat bom dan mengobrol dengannya. Shawn pun menjelaskan tentang misinya dengan Xochitl yang ingin meledakkan pipa di kilang minyak Texas Barat sebagai aksi protes atas pencemaran lingkungan. Mendengar itu tanpa banyak mikir, mereka berdua pun langsung join dengan Xochitl and Friends. Bukan hanya karena Rowan dan Logan sudah terbiasa melawan pemerintah, namun Rowan juga berencana untuk mendapatkan kebebasannya dengan memberikan informasi ke FBI tentang misi sabotase itu. Lalu ketika Xochitl menjabarkan rencananya, Rowan pun juga menjelaskan kondisinya yang harus memberikan informasi ke FBI demi kebebasannya. Mendengar itu, Xochitl pun menyuruh Rowan untuk melaporkan Xochitl dan Theo saja ke FBI setelah misi sabotase nanti berhasil, agar kru-kru lain yang membantu misi tersebut tetap aman dan hanya Xochitl beserta Theo saja yang dianggap tersangkanya. What's in Texas? This project. You doing? No. Hey. What's your name? Sochi. Film pun kembali ke waktu sekarang, di mana Logan sedang dikejar oleh Tukimin dan Pak Ijo, sedangkan Rowan mendapat kesempatan untuk segera membuka rantai gembok stasiun Katup, lalu buru-buru mematikan aliran minyaknya. We got green! Begitu selesai mematikan aliran minyak, Rowan pun langsung menembakkan kembang api yang menunjukkan kepada teman-temannya jika pekerjaannya telah selesai. Melihat kembang api tersebut, Xochitl, Theo, Alyssa, dan Dwayne pun harap-harap cemas, sedangkan Shawn serta Michael langsung bersiap meledakkan bom. Dan yang terjadi... Kedua bom yang telah mereka pasang pun akhirnya berhasil diledakkan. Di lain sisi, untungnya Logan masih hidup dan hanya tertembak di bagian bahu kanan oleh Pak Ijo dan Tukimin. Sedangkan di markas, begitu melihat ledakan bom tadi, Xochitl dan Theo membereskan semua sisa-sisa barang mereka di sana dan dibawa pergi oleh Alyssa naik mobil, sekalian menjemput Michael beserta Swan, lalu mengantar mereka berdua ke halte bis terdekat. Sementara itu, Logan dan Rowan buru-buru pulang ke hotelnya yang tidak jauh dari sana.
Akan tetapi karena Logan tidak mungkin dong dibawa ke klinik yang pastinya akan ditanya-tanya soal luka tembakannya. Dengan nekatnya Rowan pun mengoperasi pacarnya itu sendirian untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di bahu kanannya. Yeah. Oh, move! Malam harinya Xochitl dan Theo sudah selesai membersihkan bukti-bukti proyek mereka di markas dan juga memasang bom di rumah itu. Di saat yang sama sesuai rencana, Rowan telah melapor kepada pihak FBI tentang misi sabotase itu dan hanya membocorkan lokasi markas serta keterlibatan Theo dan Xochitl saja. Gak pakai lama, FBI pun langsung OTW ke markas dan Xochitl akan segera meledakkan bom yang dia pasang. Tapi yang terjadi, I have everything you need right here. Photos, text messages, and... tak lama kemudian Logan mendapat notifikasi di HP-nya yang menunjukkan postingan video baru dari TikTok Xochitl. Di dalam video itu Xochitl pun menjelaskan tentang misi sabotasenya yang berhasil serta ajakan kepada masyarakat agar jangan pernah bersikap pasrah dengan pencemaran alam yang terjadi di mana-mana, khususnya yang disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besar, dan salah satunya adalah bencana gelombang panas ekstrim karena aktivitas kilang minyak. Sudah pasti aksi Xochitl bisa disebut sebagai tindakan terorisme, akan tetapi Xochitl menganggap aksinya tersebut adalah tindakan membela diri terhadap pengusaha-pengusaha besar yang meraup untung dari kerusakan lingkungan dan berujung pada kematian banyak orang. If you're seeing this, then I've just blocked JDIA oil pipeline. My name is Xochitl Fuentes. This was an act of self-defense. Those who profit their properties will be trashed. Demolish them, burn them, blow them up. Sayangnya tak lama setelah itu Theo pun meninggal dunia karena penyakit leukemianya yang semakin parah. Sedangkan Xochitl telah ditahan sesuai hukuman yang berlaku. Di kampusnya, Shaun sesekali melihat mobil FBI yang sepertinya sedang mencari orang-orang yang ikut terlibat dalam misi sabotase. Di lain sisi, aksi sabotase Xochitl telah menggerakkan kelompok lain untuk ikut melawan pengusaha-pengusaha dengan meledakkan properti milik mereka. Karena bisnis sultan-sultan itu telah merusak lingkungan, juga mengambil keuntungan dari kematian orang-orang. Abuyar, jadi ingat lur ya, bahwa akan selalu ada kecukupan di dunia ini bagi kebutuhan manusia, tapi tidak pernah ada untuk keserakahan manusia. Itu. Assalamualaikum lur. Love you.